Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 7, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Bertemu kembali dengan Ibu Hasanati, bab 3 tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Sebelum ke materi, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Semoga hari ini kita diberikan ilmu. Mata pelajaran IPS kelas 7. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Pada saat kalian membeli buku pada awal tahun ajaran baru, harga buku di pasaran mengalami kenaikan. Dikarenakan dipicunya oleh banyak permintaan terhadap buku tersebut. Kalian sangat membutuhkan buku, sehingga kalian tetap akan membelinya, walau dengan harga yang mahal. Begitu juga sebaliknya. Apabila harga buku tersebut turun dari harga biasanya, maka jumlah buku yang ingin dibeli oleh masyarakat akan tetap banyak. Jadi, dapat disimpulkan jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat tergantung dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang. Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tersebut dengan permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Ada 3 hal penting yang berkaitan dengan konsep permintaan, yaitu sebagai berikut. Jumlah yang diminta, B. Keinginan konsumen, C. Jumlah barang yang diminta. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain: 1. Harga barang, 2. Pendapatan masyarakat, 3. Selera masyarakat, 4. Kualitas barang, 5. Harga barang lain, 6. Jumlah penduduk, 7. Ramalan masa depan. Kurva permintaan. Dalam ilmu ekonomi, sebuah permintaan akan suatu barang akan meningkat jika harganya turun. Kurva ini mempunyai gradient atau kemiringan atau slope negatif. Artinya slope pada kurva ini menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Untuk menggambarkan kurva permintaan, coba kamu lihat tabel di bawah ini. Setelah tahu harga dan jumlah permintaannya, buat kurva berdasarkan tabel di atas. Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, di mana tabel sebelahnya harga per mangkok. Kurva ini bisa mengalami perubahan dan pergerakan dalam teorinya karena 2 sebab utama, yaitu perubahan harga barang yang bersangkutan dan yang satu lagi karena faktor ceteris paribus, yaitu faktor selain harga barang itu sendiri.
biasanya pendapatan pembeli atau selera pasar. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Kurva ini adalah kebalikan dari kurva permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitulah bunyi hukum pada kurva penawaran. Kurva ini memiliki grade kemiringan slope positif, artinya slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok bawah ke kiri ke pojok kanan ke atas. Seperti temannya kurva permintaan, kurva penawaran juga bisa bergeser atau mengalami pergerakan. Faktornya tetap sama, yaitu perubahan harga barang dan faktor ceteris paribus atau faktor selain harga barang itu sendiri. Misalnya, biaya produksi dan teknologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran antara lain sebagai berikut. A. Biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu barang diperlukan biaya produksi. B. Teknologi. Digunakan dalam produksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. C. Harapan akan mendapatkan laba. D. Faktor-faktor non-ekonomis seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh pada penawaran. Pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dan jasa. Fungsi pasar terbagi 3. Fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, fungsi promosi. Fungsi distribusi barang dari produsen ke konsumen. Fungsi pembentukan harga karena pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Fungsi promosi yaitu memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat atau pembeli. Pasar dapat dibedakan menurut beberapa kriteria, yaitu macam pasar menurut wujudnya. Contohnya, 1. Pasar konkret, pasar nyata yang unsur-unsurnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan, contoh kebutuhan sehari-hari. Pasar abstrak, pasar yang antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung melalui alat komunikasi atau online. B. Menurut jenis barang yang diperdagangkan. 1. Pasar barang konsumsi, pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan atau kebutuhan sehari-hari seperti pasar ikan, pasar buah-buahan. 2. Pasar barang produksi, pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi, contohnya pasar modal dan pasar tenaga kerja atau tempat mencari lapangan pekerjaan. Menurut luas jaringan distribusi, pasar setempat adalah pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual
dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Pasar nasional adalah pasar yang cangkupan pembeliannya dalam wilayah suatu negara. Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Menurut waktu penyelenggaraan, pasar harian yaitu pasar yang kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Pasar mingguan yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali, contoh pasar hewan. Pasar bulanan, pasar yang kegiatannya sebulan sekali, contoh dibuka di saat karyawan pabrik gajian. Pasar tahunan, pasar yang diadakan setahun sekali, contoh PRJ Jakarta, dan pasar malam Sakatenan di Solo. Pasar menurut organisasi atau strukturnya, pasar persaingan sempurna, contoh pasar tekstil di Tanah Abang. Pasar buah-buahan, pasar sayur mayur. 2. Pasar persaingan tidak sempurna, yaitu penjual atau pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Harga. Harga adalah nilai tukar suatu produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan uang. Fungsi harga sebagai alat pengukur dan pembeda suatu barang. Sampai di sini materi tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.